Halo semua, kembali di channel The Joseph's Travel Vlog. Kali ini kita ada di Los Angeles dan menjelang malam tahun baru. Sore itu kita pergi ke Whole Foods Market yang dekat Marina del Rey. Kita belanja camilan, makanan kecil, minuman, dan lain-lain. Karena malam nanti kita akan kumpul bareng keluarga kita di rumah di Marina del Rey untuk merayakan pergantian tahun. Suasana supermarket ramai, semua orang sibuk dengan persiapan masing-masing. Dan dari sinilah cerita perjalanan akhir tahun kita dimulai. Setelah belanja, kita lanjut ke Apollonia's Pizzeria. Pizzeria ini terkenal banget di LA karena Detroit style pizza dan New York style pizzanya. Kita nyetir dari Marina del Rey ke sini nih, di Apollonia Pizza. Ini apa nih? Pizzanya enak banget katanya. Is it one of the best? Katanya reviewer, pizzanya enak banget. Kita belum pernah coba. Tempatnya biasa aja seperti ini. Terus masuknya itu hanya boleh cash only. Terus masuknya one party at a time. Jadi emang tempat cuma makan. Kayaknya pizzanya emang enak. Udah cuma bolehnya pakai cash. Ya, nggak ada mesin apa. Terus orangnya kayak ya. Bukanya jam 5 siang sore. Sama jam berapa tadi Janina? Sama siang ya? Pagi ya? Oh, pagi buka juga. Ini Janina udah pengen banget nih iya. udah berapa hari ini. Yeay, finally. Kayaknya emang enak sih. Oh ya, thank you. Apollonia's Pizzeria ini cukup terkenal di Los Angeles dan sering banget masuk review food reviewer lokal. Tempat ini didirikan oleh Chef Steven Brunetti dan sejak buka langsung jadi favorit banyak orang. Simple, kecil, tapi rasanya serius banget. Begitu masuk langsung terasa suasana old school pizza parlor Amerika. Interiornya klasik, simple, ada jukebox di dalamnya, benar-benar vibe 70-80-an. Lampunya hangat, tempat duduknya santai, nggak terlalu fancy, dan memang yang diutamakan di sini cuma satu, pizzanya. Wow. 15 menit. Oh, Janina yang buka kan tadi Janina yang buka. Bukainnya. Wow. Yummy. Katanya ini undisputed champ of LA. Let's try it. Papa. Really good. Wow. But you know, when you split this kayak gini, nggak bisa even. So it's like Rate it from 1 to 10. really good. 10? As a Maybe, pizza yeah. lover. Hmm? Good 9 and 9 plus. What do you think, Janina? 9? Wait, don't film me, please. Yavana? Maybe it's a solid. It's a solid. Solid what? Start again. Start again. Start No, again. it's okay, it's okay. No. Rate it. No, start again. Dari sana kita menuju Amoeba Music di Hollywood. Lokasinya sekarang ada di Hollywood Boulevard, dekat Sunset Area. Amoeba berdiri pertama kali di Berkeley tahun 1990 dan jadi salah satu toko musik independen terbesar di dunia. Di dalamnya lengkap banget. Vinyl, CD, kaset, merchandise, band, kaos-kaos, collectible items. Seru banget tokonya. Rasanya kayak thrifting, tapi original semua. Kita beli beberapa vinyl, beberapa kaos band, dan sekedar menikmati suasana musik klasik Amerika. Hah? Berikutnya kita mampir ke Guitar Center. Didirikan tahun 1959 di Hollywood. Toko ini sekarang jadi retailer alat musik terbesar di Amerika. Kita ke situ karena Janina mau beli keyboard untuk gitar, strap gitar buat oleh-oleh teman-temannya,
dan pick gitar. Di dalamnya surga sih buat musisi. Wall of guitars, electric drum kits, amps, semua lengkap banget. Dan aku udah lama banget nggak main drum. Di situ ada electronic drum set dan aku coba duduk sebentar ngetes beat, cuma iseng aja. Tapi ternyata seru juga, rasanya nostalgic, kayak balik ke masa dulu. Dan itu yang seru dari Guitar Center. Kamu nggak cuma belanja, kamu bisa coba, bisa main, bisa reconnect lagi sama musik. Momen kecil tapi menyenangkan banget. Setelah dari Guitar Center, malamnya kita kumpul keluarga di rumah. Sambil nunggu jam 12, kita main card game. Cards Against Humanity. Seru banget, ketawa terus. No. Okay. Whenever I hang out with just you two or you and Kasindi. Yeah. Begitu jam 12, kita naik ke balkon. Lihat fireworks dari atas, angin malam, suara kembang api, keluarga lengkap. Simple, santai, tapi berkesan banget. Seru banget ya Nina. Besoknya kita road trip kecil ke Manhattan Beach. Jarak dari Marina del Rey sekitar 20 menit lah naik mobil, tergantung traffic. Manhattan Beach adalah kota pantai kecil yang berdiri sejak awal abad ke-19 dan terkenal dengan pier ikoniknya serta vibe coastal California yang klasik. Hi everybody. Hi, we're in Manhattan Beach. Baru parkir. Hari itu anginnya kenceng banget. Kita cuma jalan-jalan santai, tapi anginnya parah banget. Kita akhirnya stop di satu candy store dekat pantai. Karena tanggal 1 Januari kayaknya banyak toko yang udah tutup atau tutup lebih awal. Dingin ya, Ti? Hah? Biasa. Dingin ya, Ma? The weather is just like in Jakarta. Karena restoran di Manhattan Beach penuh semua, kita akhirnya ke The Grove. Kita makan di Farmers Market. Di Monsieur Marcel Gourmet Market, restoran Prancis yang terkenal dengan fondue, escargot, oyster, dan pate. Fondunya enak banget, escargotnya juga. Oyster lagi musim banget waktu itu. Fondue. Tag aku ya. Ya. Setelah makan, kita pulang dan istirahat. Keesokan harinya, kita mulai dengan breakfast di Lodge Bread Co. Tempatnya nggak jauh dari Marina del Rey. Masuk ke area Culver City. Morning. Lodge Bread Co. ini terkenal dengan sourdough bread artisan mereka. Konsepnya rustic, hangat, agak industrial, tapi cozy banget. Mereka fokus ke natural fermentation, roti handmade, dan menu breakfast yang simple tapi berkualitas. Carnivore. Enak banget ya? Enak banget. What is that? Pastrami milk. Versus herbivore. Avocado toast. Setelah itu kita lanjut ke Abbot Kinney.
kita ke Intelligentsia Coffee. Intelligentsia Coffee berdiri sejak tahun 1995 di Chicago dan jadi salah satu pelopor third wave coffee movement di Amerika. Di situ kita ketemu Mas Lukman Sardi dan istrinya Lia. Ternyata mereka juga lagi liburan di LA. Kita ngobrol-ngobrol santai, cerita-cerita, ketemu teman di kota sejauh ini rasanya selalu menyenangkan. Kayaknya dia check out segala macam dari sana tuh apa? Cepet. Di mana dia? Oh, di sini. Oh, nah. Di sini, dia gila. Jarang Miranda yang mainnya di Hokkai, misalkan dia jadi ini pakai tofu, glowing itu, glowing. Kalau dibilangnya pakai glowing sih dia. Malamnya kita ke Build a Bear Workshop di Westfield, Century City. Build a Bear ini unik karena anak-anak bisa membuat boneka mereka sendiri. Pilih karakter, isi stuffing sendiri, masukkan heart-nya ke dalam boneka, pilih baju. Janina dan Javana bikin boneka mereka sendiri malam itu. Hal sederhana tapi buat mereka memorable banget. Thank you. And once I finish here, you're free to dress it up, okay? Can you help with the shirt? Here you go. Thank you. Can you help with the shirt, sir? Hard to put it. Besok paginya, sebelum berangkat ke Las Vegas, kita tukar mobil dulu. Dari Tesla yang kita pakai selama di LA, kita ganti lewat aplikasi Turo ke Chevrolet Suburban. Kenapa Suburban? Karena Suburban pakai gasolin, jadi nggak perlu cari charging station. Terus dia 3-row seating, bisa rame-rame. Dan di belakang bagasi besar muat banyak koper. Untuk road trip 4-5 jam ke Las Vegas ini jauh lebih praktikal. Begitu mobil udah siap, koper masuk semua ke belakang dan perjalanan pun dimulai. Menurut Google Maps, perjalanan itu sekitar 4 jam lebih. 4,5 jam perjalanan dari Marina del Rey, gurun, highway panjang, radio nyala pelan, anak-anak sesekali tidur, sekali ngobrol, dan akhirnya kita sampai juga di Las Vegas. Kita nginep di Palazzo. Begitu turun dari mobil dan masuk ke lobi, langsung terasa suasana luxury khas Vegas. Kita check in, dan begitu masuk kamarnya, wow enak banget. Kita langsung lanjut ke Circus Las Vegas. Tempat ini punya kenangan pribadi buat aku. Waktu aku kecil, aku pernah diajak papaku ke sini, ke Circus. Karena di sini banyak games dan rides untuk anak-anak. Sekarang aku bawa anak-anakku sendiri ke tempat yang sama. Dasha! Setelah dari sini, kita lanjut ke Fremont Street Experience. Fremont Street adalah Old Las Vegas, pusat kota asli sebelum The Strip berkembang. Sekarang terkenal dengan LED kanopi raksasa sepanjang hampir 500 meter yang menampilkan light show spectacular. Anak-anak naik zipline di Slotzilla Zipline. Mereka ambil yang setengah, bukan yang full panjang. Seru banget.
Mau nonton SpongeBob. Kita nungguin anak-anak zipline di Fremont. Is them? It is them, no? Iya. Bukan. Oh no. Rasha. Bye. Janina. Oh, look at that. Javana. Hey, Javana. Julian. Oh. Janina. How long does this record for? How long is the what? Does the GoPro record for? For as long as till you get there. Oh, okay. So it's fine if I just leave it on right now, right? Because I'm very not tech savvy. At least I think so. Rasha, Janina, Javana, look here. Wave. Wave, wave. Oh, okay. Yeah, just like her. There we go. All right, and then go time. Janina! Janina! Yuk. Fremont Street adalah pusat sejarah Las Vegas yang didirikan pada tahun 1905. Menjadi jalan beraspal pertama di 1925 dan lokasi lampu lalu lintas pertama di 1931. Dikenal sebagai Glitter Gulch karena neon pertamanya, kawasan ini bertransformasi menjadi Fremont Street Experience yang ikonik dengan kanopi layar LED raksasa sejak September 1994. Dan yang paling gak disangka, ketemu temen dari Jakarta. Rivi, Ivan, dan Tatum di Las Vegas, di Fremont Street. Dunia memang kecil. Kita jalan bareng, foto bareng, dan menikmati light show di atas kepala. LED kanopi yang menampilkan animasi visual besar seperti video mapping di langit. Fun actually.
Kita kembali naik mobil, meninggalkan Old Town Vegas dan kembali ke Palazzo untuk istirahat dan siap untuk petualangan besok. Besok paginya kita turun dulu ke bawah hotel. Di kompleks yang terhubung dengan Palazzo ada Grand Canal Shops, bagian dari The Venetian Resort. Giovanna, have you seen the rabbit there? So cute. The casino is downstairs, right there. That's the way to go down. Yeah, we're gonna go to the casino. Di sini suasananya unik banget. Ada kanal buatan seperti di Venice, Italia. Ada gondola yang jalan di dalam mall. Langit-langitnya dibuat seperti langit biru sore hari, walaupun sebenarnya itu indoor. Toko-tokonya lengkap banget, brand-brand internasional semua ada. Rasanya seperti mall mewah, tapi dengan konsep tematik. Kita breakfast di sana pagi itu, santai, nggak buru-buru. Dan akhirnya kita pergi ke tempat yang anak-anak sudah nunggu banget dari Jakarta, Omega Mart. Mereka udah lihat tempat ini di TikTok, udah planning dari jauh-jauh hari. Rasha, Janina, yay! Your dream come true. Omega Mart ini berada di dalam kompleks hiburan bernama Area 15. Begitu masuk Area 15, kita masuk di hall besar. Di dalamnya ada macam-macam. Ada golf simulator, bar di tengah, zipline di atas, instalasi seni, tempat nongkrong dengan lighting futuristic. Tapi tujuan utama kita ada di sebelah kiri. Bangunan besar dengan tulisan Omega Mart. So this is Omega Mart. Nih anak-anak pengen banget ke sini. Barangnya katanya aneh-aneh. Ada chips yang gede-gede, seru. Nah, ini kita harus ngantri and scan our ticket. Dari luar kelihatannya seperti supermarket biasa. Orang tuanya juga senang di sini karena ada bar, ada simulator golf, dan ada zip lining juga. Nah, ini ngantrinya masuk Omega Mart. Nah, seneng banget nih Janina Giovanna Rasha bisa ke Omega Mart. Oke. What's the difference with all the other stores? Omega Mart has a substance called additive S. Yeah? And whatever it is, it's a chemical that makes it weird, and if you add too much, it becomes alive. Really? And what other products are special, Giovanna? A lot. All of them? Only in Omega Mart. Rasha, Giovanna, there's also a game that you can play. There's a game that you can play. You want to go there and ask for the... Banyak yang rahasia-rahasia. Masuk ke supermarket yang tidak biasa. Begitu masuk, rak-raknya penuh dengan produk, tapi produknya aneh-aneh. Brand-brandnya absurd, nama-namanya satir. Kemasan-kemasannya lucu dan nyeleneh. Seperti supermarket di dunia paralel. Tattooed chicken. Wow. Organ. Awalnya kita pikir ini cuma konsep supermarket lucu, tapi ternyata itu cuma pintu masuknya. Ada pintu rahasia untuk ke dunia lain.
Omega Mart sebenarnya adalah immersive art installation buatan kolektif seni Meow Wolf. Kalau kamu buka pintu tertentu, kamu bisa masuk ke lorong psychedelic, ruangan penuh lampu neon, dimensi lain dengan visual sci-fi. Ada cerita tersembunyi tentang perusahaan fiktif bernama Dream Corp. Ada misteri yang bisa dipecahkan kalau kita mau mengikuti alurnya. Setiap ruangan punya desain unik, warna-warnanya vibrant. Ada efek suara, ada tekstur berbeda di tiap ruangan. Benar-benar immersive. What's this? Oh, we've been here. Udah yang sana deh. Ini belum kita. Hah? Jabana. Wow. Wow. Okay, over to the. Guys. Oh.
Anak-anak happy banget. Mereka eksplor satu ruangan ke ruangan lain, foto-foto, coba interaksi di beberapa instalasi. Kita juga sempat bengong beberapa kali karena benar-benar nggak nyangka. Dari luar kelihatan seperti supermarket biasa, ternyata di dalamnya seperti dunia seni modern campur sci-fi, campur misteri. Ini bukan cuma tempat foto Instagram, ini experience. Dan buat anak-anak, ini salah satu highlight trip Vegas. Gila, bapaknya dibikin seneng juga ya di sini. Lengkap, ibu, bapak, anak. Ma, ada untuk ibu, bapak, anak-anak. Banyak art shop juga di sana yang jual karya-karya unik, desain nyeleneh, sampai collectible items yang beda dari toko biasa. Bilang dong, pesan mau apa? Di situ juga ada teman kita Arya Bakri yang datang nyusul khusus mau lihat Omega Mart juga. Setelah itu kita lanjut nyetir ke Bellagio karena kita sudah punya tiket untuk nonton O oleh Cirque du Soleil. Setelah kembali ke The Palazzo, aku dan Yana jalan kaki dari Palazzo ke Wynn Las Vegas untuk ketemu sahabatku Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. Akhirnya kita hangout sebentar, ngobrol, catching up. Malam itu sederhana tapi berkesan. Besokan harinya kita bangun lebih pagi. Koper dibuka lagi, semua barang mulai dipacking. Baju dilipat, sepatu disusun. Saatnya check out dari The Palazzo at Venetian. What an experience. Buat kita, trip ini sangat berkesan. Perjalanan dari Las Vegas kembali ke Marina del Rey sekitar 5 jam lebih. Well, yeah. Oh, friends, that's toxic. Oh, Have this Happy Meal.